Mendo Mendo, selamat datang di Ghost Teller. Perkenalkan, nama saya Neni, mahasiswa jurusan Bahasa Inggris di salah satu universitas di Banten. Saya tinggal di rumah bekas rumah lama. Dulunya rumah ini adalah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu, lalu sedikit demi sedikit dirombak oleh ayahku. Rumahku ini lebar dan panjang seperti lorong. Kamar mandinya juga begitu luas, maklum karena ada sumur di dalamnya. Tadinya sumur ini tidak tertutup, namun ketika aku mempunyai adik, kami takut ia bermain di dekat sumur apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Maka dari itu, untuk keamanan semuanya, ayah memutuskan untuk menutupnya. Konon, jika sumur tua ditutup rata dengan lantai, penunggu di sumur akan marah. Tapi itu kan zaman dulu, kalau sekarang masa iya masih ada hal demikian. Daripada membuat celaka, lebih baik ditutupkan, begitulah pikir kami. Pagi itu sudah pukul 9. Jam 10 nanti aku ada kelas, jadi kuputuskan untuk siap-siap pergi ke kampus. Adik kecilku sedang tertidur pulas di atas kasur. Ayah pun sedang berangkat kerja. Ibu mungkin sedang ke warung. Aku pun masuk ke dalam kamar mandi. Jujur, aku tidak pernah suka dengan kamar mandi di rumah, karena luasnya yang membuat hawa semakin kosong. Aku tidak menutup pintu kamar mandi karena ada tirai yang sudah menutupinya. Ketika aku mandi, entah kenapa hawa dingin menusuk badanku. Sepasang mata seperti memperhatikanku dari balik tirai. Beberapa kali ku coba menengok, tapi tidak ada siapapun. Lagi-lagi aku merasa seperti diperhatikan. Cepat mungkin aku menengok tirai bergulung seperti ada yang baru saja berlari melewatinya. Tanpa pikir panjang, aku segera keluar kamar mandi. Siapa yang jahil tadi? Langkahku terhenti ketika melihat ibu sedang duduk di dapur sambil mengaduk nasi. Badannya membelakangiku. Ibu, udah pulang dari warung? Mbak mau siap-siap kuliah dulu ya, ucapku. Ibu tetap sibuk mengaduk nasi. Aku pun melangkah ke kamar, tapi seseorang masuk ke dalam rumah. Lututku lemas melihat seseorang yang melangkah masuk ke dalam rumah. Itu ibu dengan menenteng plastik sayuran. Bukankah tadi ibu di dapur? Bagaimana mungkin keduanya sama persis sama-sama memakai baju yang sama? Daster berwarna hijau. Aku berani bersaksi bahwa tadi ada ibu di dapur. Aku pun berteriak histeris sambil memeluk ibu. Plastik belanjaannya sampai terjatuh. Tubuhku gemetar. Kamu kenapa mbak? Kayak abis lihat setan aja, tanya ibu sambil menenangkanku. Kulepas pelukannya. Aku menatap orang yang berada di depanku ini. Siapa ibuku yang asli? Aku benar-benar bingung dan takut. Ini benar ibu kan? Tanyaku sambil melangkah menjauh. Apaan sih anak ini? Kamu kenapa? Lihat setan? Tanyanya. Ya, ini ibuku. Lalu siapa yang ada di dapur? Aku menceritakan apa yang aku lihat di dapur. Ibu pun berkedip ngeri. Dari tadi, ibu ada di warung. Memang ia sedang memasak nasi, tapi belum ia aduk untuk dipindahkan ke sangku. Sambil membaca doa, kami berjalan perlahan ke dapur. Sosok apa yang menyerupai ibu itu? Bu, takut, lirihku. Ibu hanya menggandengku erat. Nihil, tidak ada seorang pun di dapur. Namun nasi sudah ada di lantai. Nasi sudah berpindah ke sangku nasi. Berarti yang aku lihat benar-benar sosok itu, bukan hayalanku semata. Bu, benar kan yang mbak lihat? Ibu masih mencari-cari ke atas dan ke kamar mandi. Tidak ada satupun. Jelas tapi kecil. Kami mendengar suara tertawa perempuan. Entah dari mana suara itu. Mendo-mendo. Itulah perkataan yang kudengar dari ibu. Mendo-mendo adalah sosok setan yang menyerupai manusia. Tujuannya adalah untuk menggoda manusia dan menggoyahkan imannya. Masing-masing aja. Kami gak ganggu kalian. Kalian juga jangan ganggu kami ya. Kita beda alam, ucap ibu sambil membacakan ayat kursi. Sungguh itu adalah sosok paling mengerikan menurutku. Bagaimana bisa ia menyerupai ibuku? Semoga saja kejadian ini tidak pernah terulang lagi.